Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada, menyaksikan, mengikuti, bergabung bersama-sama dalam program Bible and Coffee ini. Setiap pagi sebelum kita memulai sepanjang hari ini, kita mau belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani sepanjang hari ini. Sehingga benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Orang yang tertanam dalam firman Tuhan, orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan, ia akan tetap kuat. Sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam rintangan, kita percaya firman Tuhan ini akan menjadikan kita orang-orang yang lebih berhikmat, lebih waspada, lebih hidup takut akan Tuhan, dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan menopang kami, sehingga di sepanjang hari, malam hari kami boleh istirahat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan segala berkat, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Dan sebelum kami memulai hari ini, biar Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus mengingatkan kami untuk kami boleh tetap terus melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Bicara bagi masing-masing kami Bapa. Kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-9. Apa dikatakan di sana? Yesaya 41 ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, Tuhan bilang. Apa dikatakan Tuhan kepada mereka yang sudah diambil oleh Tuhan, diambil dari penjuru-penjuru bumi, dari ujung-ujung bumi, dipilih oleh Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan? Engkaulah hambaku. Engkau adalah hambaku. Amin, saudara. Jadi saudara dan saya, orang-orang yang hidupnya telah ditebus, orang-orang yang hidupnya telah dipilih, orang-orang yang hidupnya telah diambil dari ujung-ujung bumi, diambil dari kegelapan dan masuk ke dalam terang yang ajaib. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah hamba Tuhan. Mulai hari ini kita mengerti bahwa hamba Tuhan bukan hanya mereka yang berdiri menyampaikan firman Tuhan di gereja-gereja, bukan hanya orang yang menyandang status pendeta, tapi saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Orang yang hidupnya sudah diselamatkan dan hidupnya telah mati bagi Kristus. Orang yang sudah ditebus dan dibeli dengan darah Yesus di atas kayu salib. Dan siapa itu hamba Tuhan? Orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan diangkat menjadi hambanya. Siapa itu? Saudara dan saya. Kapan kita jadi seorang hamba Tuhan? Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Selanjutnya Alkitab bilang begini, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi coba saudara perhatikan, Alkitab bilang begini, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Kita hidup karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena apa yang sudah kita buat, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, namun murni karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Tugas kita cuma percaya, Yesus, aku percaya engkau sudah mati bagi hidupku, engkau sudah menyelamatkan hidupku, engkau jadi Tuhan atas hidupku, memerintahlah dalam hidupku. Maka kita percaya sudah dikasih dalam Tuhan. Saat itu engkau telah ditebus oleh darah yang mahal. Sehingga akhirnya ketika kita dibeli dari hamba dosa kepada hamba Tuhan, hidup kita sudah diubahkan dari hamba kegelapan kepada hamba terang, maka kita percaya disitulah status kita diubah. Kita menjadi hamba Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan.
Itu sebabnya kita mengerti kalau kita lakukan segala sesuatu, Paulus bilang begini, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhanlah kita menerima upah. Amin. Kita ini hamba, saudaraku. Kita ini dulos, kita ini hamba Tuhan. Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang memberikan hari depan kepada kita. Kita nggak boleh bergantung kepada siapapun. Murni hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Murni hidup kita hanya mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang pelihara kita. Dimulai dari kapan Tuhan pelihara kita? Ketika Dia menyelamatkan hidup kita, Dia tebus hidup kita. Alkitab mencatat, kita telah diambil dari ujung-ujung bumi. Kita telah dipanggil dari penjuru-penjurunya. Kita mungkin hidupnya hancur, kita hidupnya berantakan, kita hidup dulu sering nipu, minum mabuk, melakukan seks bebas, kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita diambil, kita ditentu, kita dipilih, kita diselamatkan bukan karena apa yang kita buat, bukan karena apa yang kita sudah lakukan, no. Makanya Yohanes 15 ayat 16 Alkitab jelas katakan, bukan kamu yang memilih aku, Tuhan Yesus bilang. Jadi bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus sudah pilih kita. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita yang milih Tuhan, Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Maka benarlah apa yang dikatakan Alkitab, hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan. Hidup kita karena kemurahan Tuhan, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena perbuatan baik kita. Saudaraku, perbuatan baik kita tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Saudaraku, amal ibadah kita tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Kita perlu satu pribadi yang menyelamatkan kita, dan itulah pribadi Yesus. Dia mati buat saudara dan saya, sehingga akhirnya kita mengerti hidup kita diubahkan ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita. Maka kita menjadi pribadi yang Alkitab catat, kita adalah hamba Tuhan. Ingat, hamba Tuhan bukan hanya mereka yang berdiri di gereja dan menyampaikan firman di belakang mimbar. Hamba Tuhan bukan hanya mereka yang menyandang status gerejawi sebagai seorang pendeta, tapi hamba Tuhan adalah mereka yang hidupnya telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan kita ditebus, diselamatkan bukan berdasarkan apa yang kita buat, tapi karena Yesus mati buat saudara dan saya. Mungkin sebagian saudara ada yang bilang, saya mau pendeta, bagaimana caranya? Cukup sederhana. Engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Maka Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau hari-hari ini merasa berbeban berat, kalau hari-hari ini engkau merasa stres, kalau hari-hari ini engkau udah merasa gak kuat menjalani hidupmu, cukup datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Dia selalu mau menerima setiap kita, sehingga akhirnya hidup kita diubahkan. Kita yang dulu tinggal dalam kegelapan, kita dulu hamba dosa, kita dulu hamba setan, kita melakukan hal-hal dalam kegelapan yang tidak memuliakan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita diubahkan, bergerak dalam kesempurnaan, masuk dan menuju kepada kesempurnaan, sehingga akhirnya hidup kita semakin hari semakin diperbarui, dan kita mengerti kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi hamba kegelapan, kita sudah diangkatnya menjadi hamba Tuhan, kita sudah diangkatnya menjadi hamba Allah, kita sudah diangkatnya menjadi hamba kebenaran, sehingga status kita berubah. Jadi mulai hari ini saya mau ingatkan buat saudara, engkau adalah hamba Tuhan. Amin. Kalau hamba Tuhan marah, ingat, saya hamba Tuhan. Kalau marah saya mesti hati-hati. Kalau marah saya mesti jaga mulut. Jangan sampai perkataan saya menyakiti hati orang lain. Kalau engkau berbisnis sebagai seorang hamba Tuhan, yang gak boleh nipu, yang gak boleh culas, gak boleh curang, gak boleh licik. Kita hamba Tuhan. Hidup kita sudah dibeli, hidup kita sudah ditebus. Kita bukan lagi orang-orang yang tinggal di dalam dosa. Bukan berarti kita gak bisa jatuh dalam dosa, namun kita gak akan pernah nyaman lagi tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal.
Hidup kita ditebus, hidup kita diselamatkan. Sehingga kita akan risih kalau kita tetap tinggal dalam dosa. Amin, saudara. Ingatlah, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Engkau sudah ditebus, engkau sudah dibeli dengan darah yang mahal. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami, Engkau menjadikan kami hamba-hamba-Mu. Bukan karena apa yang kami buat, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena amal ibadah kami, tapi murni semua karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kami. Bagian kami hanya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagian kami hanya menerima Engkau untuk memimpin, memerintah hidup kami. Karena itu hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, ingatkan, sadarkan kami ya Roh Kudus. Oh, hari-hari ini kami sudah diselamatkan, namun kelakuan pribadi, mulut kami, perkataan kami, sikap kami tidak menunjukkan sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan ampuni kami, hari ini kami mau dipulihkan, hari ini kami mau diubahkan, kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, ditebus, dibeli dengan darah Yesus. Maka biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan sikap kami, dengan cara kami berbisnis, cara kami melakukan segala sesuatu. Ingatkan kami adalah hamba Allah. Karena itu hamba berdoa ya Bapa, berkati setiap teman-teman Bible and Coffee, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Mereka adalah hamba-hamba-Mu, mereka yang hidup mereka telah ditebus dan dibeli dengan darah-Mu. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat firman termaterai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Saudara adalah hamba Tuhan. Jadilah seorang hamba Tuhan yang memuliakan